ada undangan liputan ke Luwuk, Sulawesi Tengah. Di situ dekat situ ada suku terasing, suku Wana. Excited banget waktu itu, ada ibu-ibu mainin alat kayak gitar gitu, 3 senar, sampai diingetin, udah stop Pak, udah cut. Kenapa? Itu bahaya kalau Bapak terlalu itu terkebawa oleh mereka. Tapi itu emang ngerasuk gitu loh, ngerasuk. Sebenarnya gue tetap istiqomah sih base-nya sebenarnya sebagai kameramen. Iya ya. Dari news, hard news, dari news lah gitu ya. Zaman-zaman itu ya, dari awal-awal ya, gue sih masuknya 95 tuh September gitu tuh. Terus udah banyak lah kejadian-kejadiannya di fase itu di news. Dulu tuh ada desk kriminal. Iya. Desk kriminal tuh ada yang hunting malam. Nah gue memaknainya hunting malam itu melatih kecepatan, speed. Sebagai kameramen. Sebagai kameramen ya. Karena kan peristiwanya cepat kan, iya. kejadian kan, itu kan peristiwa kejadian, latih speed. Terus ada lagi yang membosankan dulu di DPR. Iya. Orang ngomong terus. Iya. Udah pindah desk kita ke Polkam tuh Polkam, pasti gitu. Ya. Ke Polkam, ke Mabes, TNI, AD gitu, lain lagi nih. Tapi di setiap penempatan itu rasanya ada ilmu. Iya. Gitu, itu yang penting. Terus kemudian tahun awal 97 kalau nggak salah, awal Krismon kalau nggak salah, mulai nyoba dokumenter. Waktu itu kebetulan ada undangan liputan ke Luwuk, Sulawesi Tengah. Pokoknya waktu itu ada pengusaha, gue inget banget, itu Toraja, dia mau ngasih bantuan. Di situ dekat situ ada suku terasing, suku Wana. Itu pertama kali tuh bikin dokumenter. Orientasinya tuh buat liputan 6 jadi waktu itu. Masih itu 97. Itu kan di news sebenarnya kan. Tapi ada kesempatan tuh bikin gitu. Wah, rasanya excited banget. Waktu itu ada ibu-ibu mainin alat kayak gitar gitu, 3 senar, sampai diingetin, udah stop Pak, udah cut. Kenapa? Itu bahaya kalau Bapak terlalu itu terkebawa oleh mereka. Tapi itu emang ngerasuk gitu loh, ngerasuk. Jadi musiknya itu bisa membawa orang mau kayak gitu deh, kesurupan kayak apa kayak melet kayak gitu. Tapi itu pengalaman pertama lah gitu ya. Itu merasa excited gitu. Wah, kayaknya dokumenter nih. Pikiran kayak gitu. Yang dokumenter apa ya, orientasi pasti Nat Geo gitu kan. Iya. Kayak gitu yang kita lihat dulu itu. Iya. Gitu. Yang gambar-gambarnya bagus. Gambar bagus. Nggak terburu-buru ya kan, gambarnya kan gitu kan. Tentu nggak seperti ngejar speed seperti hard news, tentu nggak gitu. Tapi lain lagi tantangannya. Termasuk tantangannya udah belakangan setelah banyak bikin, udah bukan soal gambar. Lebih ke soal gimana bisa approaching orang. Apalagi kita banyak bikin suku terasing gitu. Iya. Yang belum tentu mereka mau diambil gambarnya. Belum tentu soal bahasa juga jadi masalah gitu kan. Tapi itu sebenarnya kebuka kesempatan bikin dokumenter itu waktu itu Korkam kita Gunawan. Iya. Kita nyebutnya Gunawan Ompong atau Gunawan Gondrong. Iya, dua itu aja. Sampai sekarang konsisten bentuknya nggak berubah. Iya, Ompongnya makanya nggak pernah dibenerin. Nggak pernah dibenerin, itu trademarknya kali. Gitu. Heran juga tuh kenapa gitu ya. Gitu. Nanti kasih kesempatan. Gue tawar waktu itu. Gue mau bikin, lo lanjutin potret katanya, cerita gitu deh, saya inget kan. Potret ini program. Dulu ada kan, ada VT, ada talk show-nya dulu gitu kan. Majalah liputan yang panjang-panjang adanya di potret gitu kan. Nah waktu itu gue ngusulin ke Gul, Om, gue mau potret tapi nggak pakai VT, jadi nggak pakai talk show, nggak full gitu. Coba aja terserah. Nah itu di kita nggak ada belum ada pengalaman. Iya. Jadi lihat-lihat contoh, nyari referensi lah. Oh kayak gini kali ya, kalau gini coba-coba. Ya udah akhirnya nagih. Iya. Nagih dan penonton banyak yang suka komen kan pada waktu itu. Iya. Karena wah. Lebih karena ini juga persoalannya, tantangannya kita ngambil tuh etnografi, suku-suku terasing. Iya. Itu nggak banyak teman-teman kita yang punya bekal outdoor activity misalnya. Tapi apapun semuanya itu ngasihin dan bikin kita, gimana lagi caranya ini? Caranya gimana ya?
kayak Net Geo bisa bikin kayak gini, ngakalin tuh, akal-akalan gitu gimana caranya, angle-nya gitu, terus masuk ceritanya sendiri. Bikin cerita juga nggak gampang, karena literasi itu yang minim kita dapetin. Jadi risetnya itu riset sekunder atau tertier gitu ya. Selebihnya hari pertama kita ngobrol lagi sama orang-orang itu. Jadi ketika keluar mundur dari Liputan 6, bikin nama Chandra, bikin nama Pras gitu kan. Ya bisa dibilang tuh, ya gue bilang tuh anak-anak potret cabut semua tuh. Bingung Liputan 6. Ini potret mau gimana? 2009 ya, banting setir. PH-nya ke komersial. Ya, bikin iklan. Kayak gitu. Nggak langsung iklan sih, dari event dulu segala macam. Sampai akhirnya dipercaya bikin iklan. Sebenarnya niatnya buat ada pemasukan. Ya. Ya kan? Nah, bikin film ya ini juga kayak tadi lagi ketika bikin dokumenter. Jadi hidup itu kayak ada fase-fasenya, tiba-tiba ada juga yang nawarin. Yang nawarin ya produser eksekutif film 1000 Bayang Purnama ini. Lalu bikin film. Ketemunya gimana sama eksekutif produser? Temen lama. Oh. Temen lama, dan juga kita bikin channel YouTube kan. Gitu kan. Man of Overtime gitu kan. Nah, terus gue belum pernah bikin film, kata gue. Nyaris dulu iya, tapi gagal. Gak apa-apa. Ngobrolnya sama dia gitu. Dan di tema yang gue baru pelajarin juga, suka juga pertanian. Jadi semuanya baru lagi nih. Ngulang lagi kayak kita bikin dokumenter dulu gitu loh. Gue jelasin sedikit buat penonton podcast Singkat Berita. Film yang Yahdi Jamhur sutradara ini, lo jadi sutradara film pertama kali ya? Iya, pertama kali ini. Ya, backgroundnya pertanian nih. Ini antara lo bilang barusan pertanian gitu, eksekutif produsernya siapa sih dia juga senang pertanian atau emang? Iya, dia penggiat pertanian dan dia mempelajari juga nih, belum pelajari metode pertanian alami. Dari macam-macam ya, dari Korea atau di Afrika. Makanya backgroundnya pertanian. Dan punya visi kuat. Makanya gue beraniin bismillah gitu.